Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi tambahan lagi, ya sebenarnya pertemuan keberapa 12 ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan masih deep learning, jadi recognition seperti yang kemarin sudah saya jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu digit recognition. Kemudian kita mencoba untuk mengenali anjing dan kucing. Ya, di sini saya akan mencoba ada dataset lagi yang kemarin saya coba cari, itu adalah fruit ya, fruit atau buah-buahan ya. Di situ nanti ada 3 kelas, buahnya adalah buah banana atau pisang, kemudian apple ya, dan satu lagi orange ya, jadi jeruk. Ya, datasetnya kemarin saya sudah coba pakai ya. Kemudian di sini tidak hanya uh, kita mengenali itu juga mengenali buah yang tadi secara deep learning, tapi kita juga dengan metode deep learning tentunya menggunakan TensorFlow ya. Tapi kita juga mengaplikasi model yang telah kita buat ya. Nanti akan kita coba gunakan di live live aplikasi ya, aplikasi yang ya, jadi nanti kita akan coba buat aplikasi menggunakan Android ya. Jadi data model yang telah Anda buat tadi akan kita gunakan di aplikasi sederhana yang akan kita buat menggunakan Android ya. Jadi di situ nanti kita menggunakan fitur dari kamera Android ya, untuk mengenali buahnya. Buahnya nanti dia akan mendeteksi apa ya, buahnya buah apa seperti itu. Oke, sebelumnya sama seperti biasa Anda buat lewat Google Colab. Ya, di sini saya kasih nama. Kemarin saya sudah coba ya, jadi saya kasih fruit ya. Sini saya kasih underscore aja. Kemudian runtime-nya Anda bisa ganti change runtime ya. Ini saya menggunakan GPU ya, harapannya bisa lebih cepat ya. Ya, oke. Di sini saya kasih nama, nanti Anda bebas ya namanya ya. Ya. Oke. Di sini sama seperti kemarin kita import dulu OS, karena nanti kita akan menggabungkan mendapatkan pet ya, pet dari setiap data training, validation maupun testing. Kemudian import juga zip filenya, karena datanya dalam bentuk zip file ya. Kemudian TensorFlow, sebentar ini saya geser dulu. TensorFlow, TensorFlow ASTF ya. Kemudian apa lagi? Benar nggak? TensorFlow from TensorFlow.keras optimizers import rms prop, kemudian from keras kok tidak keluar ini, preprocessing dot image import image. Dipakai enggak nih? Nanti coba aja, kita coba data, kayaknya enggak dipakai deh. Ya, kita coba aja. Import dot matplotlib dot pyplot ya, as.plt. Oke, kita coba running dulu. Oh, sorry. Nanti Anda harus lakukan mounting juga ya, karena kita nanti akan menggunakan data. Ya, ini kok lama. Oke, saya tadi lupa, saya mau mounting dulu ya. Saya lakukan mounting dengan dataset Anda nanti. Oke, sudah Anda mounting, nanti coba ini dijalankan ulang lagi. Kemudian nanti jangan lupa Anda buat
apa? Anda buat folder, ya terserah nanti di mana lokasinya di dataset Anda ya. Ya, nanti Anda mau buat, kebetulan kemarin saya kayak biasa saya berikan di dataset di sini ya. Di sini saya kasih nama fruit di sini, foldernya ya. Di sini masih kosong, nggak ada. Jadi saya kasih nama fruit di sini. Ya. Ya, oke. Anda harus buat ini dulu. Ya, terserah nanti foldernya apa ya, disesuaikan aja. Oke. Kemudian di sini saya akan kopikan. Ya, ini saya bisa pakai yang kemarin sih sebenarnya. Nggak usah, saya coba. No check certificate. HTTPS lokasinya di mana? Coba saya cari dulu ya. Lokasinya saya cari dulu. Kemarin saya sudah mengcopy coba soalnya. Oke, seperti ini ya. Saya sudah copy ini. Nah, ini Anda bisa enter aja sih sebenarnya. Ini untuk saya enter aja ya. Oke, ya ini lokasinya ya. Sebentar, ini kalau saya jadiin satu gini bisa panjang ya. Nanti saya akan kopikan. Nah, ini ya. Oke, lokasinya ini ya, ini lokasi downloadnya. Kemudian saya masukkan di dalam fruit ini ya. Saya masukkan di dalam fruit ini ya. Jadi lokasinya ini nanti akan saya share ya, lokasinya di bitbucket.org .org/isanjaf kode bla 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 ini ya. Nah, kemudian akan saya kopikan di dalam folder fruit saya yang tadi saya buat. Ya, ini saya akan eksekusi. Oke, URL wait. Oh, sebentar, ada yang error nggak? Oh, sorry. Certificate. Nah, ini oke. Tuh, error 404 bitbucket. Sebentar ya, saya copy dulu. Oke, bentar. Saya akan coba cek dulu. Lokasinya kok tidak ditemukan. Oke, ini saya coba lagi. Sudah saya kopikan. Semoga bisa. Oke, sudah bisa ya. Tadi salah apa namanya. Ini nanti akan saya share juga. Oke, ini sudah saya kopikan di sini di fruit zip. Anda bisa cek di sini nanti di drive-nya sudah ada datanya apa enggak. Oke, I'm not robot. Nah, ini ya sudah masuk ke sini ya. Ya, jadi sudah kita kopikan di sini. Ini adalah dataset yang nanti akan kita gunakan. Oke, setelah Anda tadi kopikan di situ, Anda bisa gunakan perintah untuk melakukan zip ya. Local zip sama dengan lokasinya di mana tadi? Di content /content. Anda bisa copy ini aja ya. Oke, ini adalah local zip-nya. Kemudian zip referensinya sama dengan zip file zip. Ini kok nggak jalan ya, ya, ya. Oh, jalan. Zip file. Kok nggak jalan ya?
nanti takut salah apa namanya besar kecilnya, soalnya case sensitive. Oke, zip ref-nya di sini, kemudian zip ref sama dengan zipper.extract all. Extract all lokasinya di ya sini ya. Jadi akan saya ekstrak semuanya di sini. Oke. Ini dicoba dulu. Saya coba ekstrak dulu, jalan tidak. Oke, nanti akan terbentuk 3 folder. Oke, berhasil ya. Kita akan coba cek 3 folder, yaitu folder train, kemudian ada validation dan testing. Oh, nah ini di fruit ya. Fruitnya ada test, train dan validation. Ya, test, train dan validation ini dalamnya ada gambarnya ya. Kalau nanti mau dicek ya bisa masuk aja ke datasetnya, Anda cek datasetnya, kemudian di fruit ini saya lihat fruit, ya nanti di data trennya ini yang trainingnya akan kita gunakan ya, ada apple, banana, dan orange. Nah ini buah-buahnya ya. Jadi nanti Anda cek datasetnya yang sudah dikumpulkan oleh kemarin yang menyediakan datasetnya ini. Ya, kita tinggal pakai dataset publik. Oke, seperti itu. Nah, kalau sudah, nanti kita coba lagi kembali. Oke, setelah itu kita tentukan dulu base directory-nya. Ya, base directory. Biar nanti Anda tidak usah menulis ulang dari lokasi-lokasinya ya. Jadi tidak perlu harus nanti menulis lokasi ini berulang-ulang, kan terlalu panjang nanti. Fruit ya tadi pakai S ya. Di dalamnya ada folder fruits. Kemudian kita buat juga untuk train directory. Lokasinya tadi kita ambil, kita tidak usah nulis ulang lagi, ini tinggal kita menggunakan join ya, join path join, lokasinya tadi mana, base directory, kemudian di dalamnya folder train. Nah ini kalau Anda jalankan, contoh jalankan gini, kemudian saya lihat di sini itu sebenarnya hanya ini ditambah train ya. Ya seperti ini ya. Jadi lokasi path-nya ya, intinya lokasi path-nya aja. Kemudian saya tentukan lagi validation.dir validation. Kemudian tadi ada lagi testing ya, tes ya, test dir. Oh ini, oh ya ini sama, Anda tinggal ganti ya. Oke, itu adalah lokasi dari tiap masing-masing ya. Kemudian kita buat train banana dir. Berarti kita masuk lagi di dalamnya, yaitu OS, sama lah, copy lagi OS, join dari train ya, train directory, dalamnya adalah banana ya. Ini kan tadi dalamnya sudah dalamnya train ya, terus slash ada banananya di dalamnya. Kemudian kita joinkan lagi, ini selain banana apa tadi, apple, kemudian orange ya, orange seperti ini ya, orange, dan di sini adalah banana ya. Oke, ini sudah jadi. Kemudian kita buat validation ya, hampir sama lah, ini tinggal diganti validation
ininya sama, Anda ganti ininya. Ya. Satu lagi kita buat adalah pad untuk tes. Oke, sudah semua ya. Kita coba jalankan. Nah, sudah. Oke, nanti kalau mau dites ya monggo. Ini lokasinya di mana, sudah benar apa enggak? Fruit test orange ya udah oke ya. Oke. Kemudian kita coba kemarin kita menggunakan augmented ya untuk kita menggunakan apa? Augmented untuk melakukan pre-processing ya. Jadi datasetnya itu gambarnya di flip, kemudian dimiringkan, di zoom, diperkecil, di crop dan sebagainya. Kalau yang ini kita tidak usah melakukan itu karena datanya kalau kita lihat tadi backgroundnya sudah bersih ya dibandingkan dengan yang kemarin data kucing dan anjing itu masih ada backgroundnya. Kadang ada kecampur dari ada orangnya, manusianya ya atau pemiliknya dan sebagainya. Kemudian backgroundnya masih terlalu banyak. Yang di sini hampir rata-rata mungkin semuanya sudah bersih. Jadi hanya difilter berdasarkan buahnya saja. Jadi kita tidak usah gunakan augmented ya. Jadi kita gunakan standar saja. Kemudian kita tentukan height-nya nanti, height-nya dan IMG dari width-nya, width-nya adalah 32 sama 32. Kemudian sama dengan yang kemarin, batch size-nya kita kasih 20. Nanti Anda bisa bebas menggunakan itu. Train data generator ya. Di sini tf.keras.utils. Kemudian nah ini kita mengambil data-data yang ada dari directory ya. Image dataset from directory. Nah, di sini ya. Nah, ini kenapa tadi kita gunakan train. Jadi direktorinya Anda tidak usah menulis panjang ya. Ya, kemudian image size sama dengan tadi img.height ya dari 32,32 ya. Ya. Kita akan resize. Kalau kemarin kan kita 128 ya. Yang kemarin kita 128. Ya, di sini kita gunakan yang lebih kecil aja, 32. Batch size-nya sama dengan batch size sama dengan batch size. Atau Anda tulis 20 ya monggo, boleh. Oke. Oke, kemudian train data generator sama dengan yang validation. Kita tinggal ganti aja validation. Ya, di sininya diganti validation. Validation directory. Oke, kemudian data testingnya juga kita buat testing ya. Jadi nanti kita akan melakukan modeling dari dataset yang sudah kita buat ya. Caranya dengan mengambil dari lokasi dari direktorinya itu. Ya. Oke, ini kita coba jalankan dulu. Tidak ada error. Oke, ini sudah ditemukan 460 ya 3 kelas. Kemudian validasinya ada 66 file dan data tesnya adalah 66 di 3 kelas. Oke, berarti sudah berhasil menemukan gambarnya itu ya. Oke, kemudian Anda bisa buat, kita akan coba cek ya data-datanya itu. Pertama Anda buat kelas name-nya dulu, array ya, tipenya array. Di sini apple, kemudian apa lagi? Banana, kemudian ada orange. Oke, kemudian kita akan tampilkan plt.figure, kemudian fix size-nya kita tampilkan tidak usah terlalu besar,
10 pixel aja, 10, jadi 10 jumlahnya nanti. Coba kita lihat ya, 10 kolom, 10 baris 10 kolom ya, atau 10 pixel nanti fix size-nya ya. Kita coba. Kemudian for image, koma labels in train data. Tadi kan sudah di dalam itu semua ya, data generally dot take. Kita hanya mengambil satu nih contoh ya. Oke, kita coba dulu nih. Kalau kita coba data trend gini, kita ambil tag satu, isinya apa? Array nanti kayaknya. Oh iya, ya jadi nanti tipenya ini ada objek ya ini ya. Kita akan coba panggil ini. Oke, kemudian for i in range 9, berapa? 9 aja ya. Kita akan tampilkan 9. Kemudian aksisnya plt.subplot 3,3, i di plus ditambahkan 1 ya, i tambah 1 biar nanti turun. plt.image i dot numpy dot as type, kita gunakan uinteger 8 saja. plt.title dot class name index ke i, class name label index ke i, plt dot axis off. Oke, kita coba mengambil ini kan datanya ada 460 ya. Ya, kita coba mengambil nanti yang baris pertama ya, semuanya. Nah ini ya, jadi semua baris yang ada itu jadi data trainingnya. Nah ini kita ambil, jadi ini orange, apple, orange, banana, orange, dan orange ya. Ini karena tadi 10 pixel ya, jadi kecil ini ya. Ini 3,3 ya, 3 kemudian 3 ya, ini 10 pixel tadi. Oke, kita sudah tampilkan datanya seperti itu. Kemudian kita coba buat modelingnya sama seperti yang kemarin. Cuma di sini modelnya nanti kita tidak usah banyak-banyak ya. Kita hanya menggunakan pertama layer pertama, menggunakan convolution yang pertama, kemudian activation-nya relu berarti 1, kemudian max pooling 2D, kemudian convolution yang kedua, kemudian ada max pooling lagi, convolution ketiga, max pooling, baru flatten, dan dense-nya kita buat 128, activation-nya relu, kemudian dense-nya output-nya 3 ya, seperti itu. Oke, kita coba. Dan sama dengan tf.keras sequential ya. Oke, sebentar ya, nih model CNN ya. Nah ini sini nanti kita tidak usah ya seperti kemarin ya yang saya jelaskan convolution ya. Ini coba ini dari medium ini. Nah ini jadi nanti ini pengenalannya digit ya. Convolution-nya nanti kita mana ini contohnya. Kemarin kan kita menggunakan lumayan banyak tuh karena gambarnya. Nah di sini nanti kita menggunakan convolution pertama ya, ini convolution polling ya, convolution
kemudian polling, convolution lagi polling. Ini 2 kan, ini ada 2 ya, nanti kita 3 ya. Jadi input ini convolution pertama, convolution kedua, dan polling. Convolution ketiga baru flatten ya, flatten ya. Kemudian baru nanti di sini ada dense-nya, nanti kita 3. Kalau di sini kan car, truck, dan van. Oh, ada banyak ini ya, ada arraynya. Kita nanti 3, gunakannya 3. Oke, seperti itu ya. Oke, sini sama seperti kemarin, tf.keras.layer. Nah, ini jangan lupa di rescaling sama. Jadi biar standar semua ya, rescaling. Kita buat 1 dibanding 255. Oke, kemudian tf.keras.layer.convolution conv 2D. Oke, di sini kita buat 32,3 activation-nya. Nanti itu angkanya keluar dari mana Anda bisa cari aja untuk teorinya ya, keterangan teori-teorinya. Oke, ini saya akan masih dia. Oke, ras.layers.max polling 2D. Ya, oke, ini nanti di sini saya akan copy sama di sini kayaknya convolution-nya. Ya, ini Anda nanti bisa naikkan nih dari 3264 ke naik ya, itu monggo. Nanti tinggal menyesuaikan saja. Ya, ini saya buat sama dulu aja. 3232 ya. Jangan lupa komanya ya. Sudah semua ya. Oke. Terakhir di polling terakhir saya akan melakukan tadi, kalau sudah polling ini berarti kita flatten ya. Kita gunakan flatten. tf.keras.layers.flatten. Kemudian kita tentukan dense-nya. Dense-nya kemarin kita untuk hidden layer-nya menggunakan 512 ya. Hidden layer-nya di sini ini dense-nya kita menggunakan 128 hidden layer saja. 128 hidden layer activation sama dengan value. Oke, kemudian ada yang error. tf.keras.layers.dense ini kita keluar 3. Oke, kita coba jalankan. Oh, sorry. Ini error nanti. tf dense-nya apa ini? 1 3 but 10 were given. Sebentar, saya cek dulu. Oh iya, ini dalamnya array nih, sorry. Oke, berhasil ya. Kita lihat model.summary. Model summary nggak ada. Oke, belum ya. Kita belum bisa ini. Oke, setelah itu kita coba compile dulu model.compile. Ya, nanti baru kita bisa lihat apa namanya summary-nya. Optimizer-nya kita menggunakan Adam. Kemudian loss-nya kita pakai ini. Ya, di sini
from apa nih, from logit sama dengan true ya, seperti itu. Kemudian kita sama metrik ya, metriknya kita cari, kemarin kan kita cari lengkap ya, ada lossnya juga. Kita di sini coba akurasi aja lah, akurasi udah semua. Kita coba compile. Matrix akurasi distribute matrix akurasi. Sebentar. Oke, sebentar. Oh, ini optimizer, tidak pakai S. Oke, bisa ya. Ini sudah bisa belum? Kalau di summary. Oh, belum bisa. Oke, setelah dikompil, nah kita langsung aja model fit ya. Fitnya kita lakukan train dari data generator. Kemudian ya nanti ini tunggu ya. Ini tunggu ya. Enggak apa, lumayan ada proses ya. Kemudian tadi data generator sama data validationnya. Validation data gen. Ya, ini diambil dari ini ya. Nih. Ya, ini train data gen. Ya, yang akan kita gunakan. Nah, train validation datanya. Validation data dengan ini. Kemudian epochnya kemarin kita gunakan epoch sampai 100. Yang ini kita coba 10 aja. Tidak usah banyak-banyak. Epochnya 10. Oke, kita coba. Duh, apa itu? Epoch. Epoch tulisannya salah. Epoch. Itu iterasinya ya. Duh. Epoch 10. Value logit label awesome. Logit must have sent some. Loh, ini kok tidak sama. Oke, sebentar. Ya, oke. Oke, ini salahnya di sini nih. Ini kan gunakan binary. Kita nggak yang itu, kita gunakan yang spasial kategori. Ini. Ya. Oke, kita ulang lagi. Oke, jalan ya. Ininya tadi kita gunakan yang binary ya tadinya. Nah, ini kita coba tunggu dulu sampai proses ya. Oke, nanti saya bisa cepatkan ini prosesnya. Saya akan stop dulu. Nah, ini tadi saya gunakan runtime-nya GPU, jadi harusnya jauh lebih cepat ya. Nah, ini prosesnya cuma 14 detik. Kemarin saya nggak gunakan GPU itu bisa sampai 100 detik ya. Nah, itu lama itu. Nanti Anda bisa gunakan GPU aja. Oh, ini ternyata cepat. Oke, saya tunggu aja. Ini akurasinya meningkat ini. Dari pertama training 50, 80%, 87, 90 sampai ke 97 ya. Lossnya ya dari 0,9 mendekati 1 sampai lossnya turun. Lossnya itu berarti errornya mendekati 0, itu berarti semakin bagus ya, semakin tidak ada error itu kan, ceritanya seperti itu ya.
Oke, ini sudah dapat. Anda bisa coba nanti buat model .summary. Ya, ini butuh ini apa enggak ya, nanti monggo nanti tinggal dibuat coba. Biasanya untuk laporan ini kita gunakan convolutionnya berapa, max poolingnya berapa, dan sebagainya ya. Oke, kemudian kita akan evaluasi model evaluate ya dari tes data generator ya, data yang generator yang kita buat. Nah, ini ternyata 93% ya evaluasinya, akurasinya ya. Ya, dari data generator tadi dilakukan proses itu dikenali bahwa apel itu apel, banana itu banana ya, dan jeruk atau orange itu dikenali hampir 94% ya. Jadi 93 ya, 93. Ya, ya hampir mendekati 100%. Udah lumayan tinggi ya. Oke. Oke, kita coba ini. Kita coba aja dengan data yang ada, import numpy. Kemudian Anda lakukan plt.figure. Ya, tadi fix size lagi sama yang di atas ya. Saya akan kopikan aja yang di atas, sebenarnya bisa. Nah, nanti kan kita ambil sebenarnya tadi kan data generator, data gennya, data apa? Trend ya, training ya. Sekarang kita coba yang tes ya. Kemudian teks 1 apalagi plt figure 1010. Kemudian di sini classification kita buat variable classification model dot image, kemudian satu ini, kemudian kita print ya, ini kita tampilkan ya, kemudian for-nya ini kita tampilkan image 1 sama class name index kalau masih salah. Oke, tadi saya coba cek kode yang lama, class name. Oke, ini saya tambahkan ini ya. Oke, ini kita akan coba data dari tes ya. Dari tesnya nanti dia akan diambil satu baris ya, satu baris itu datanya. Kemudian di sini akan diprediksi nama dari kelasnya ya, diprediksi. Kemudian kelas aslinya namanya apa? Ya, kita coba. Nah, ini ya. Oke, ini prediksinya adalah orange. Aslinya adalah orange. Oke, benar. Ini orange juga orange. Ini orange, ini apple. Ini orange, ini apple. Berarti ada salah ya. Ini aslinya apple, tapi diprediksi orange ya. Mungkin karena warnanya kuning ya. Ya, itu jadi dia diprediksinya adalah orange. Kemudian ini banana, aslinya banana, orange benar, apple ya. Ini banana, ini banana, ini orange ya. Jadi dari semua ini ada 9 data, hanya salah satu ya. Yang salah ini ya. Oke, karena tadi nilainya juga 93%. Ya, kemarin saya juga realnya juga seperti itu. Jeruk saya coba foto, dia tidak dikenali ya karena warnanya jeruknya kebetulan tidak, jeruknya atau oranye tadi kebetulan warnanya hijau, dikenalinya apple terus ya. Nanti akan saya coba buatkan. Oke, ini Anda sudah punya model. Kemudian jangan lupa yang paling penting ini ya, Anda harus menyimpan model ini karena modelnya sudah dikatakan bagus ya, 93. Nanti Anda bisa tingkatkan lagi, monggo ya. Di sini saya copy lokasinya H5 itu ya, lokasinya itu nanti disimpan di lokasi tempat Anda nyimpan. Bebas, nanti Anda di mana aja boleh ya, cuma biar tidak berserakan ya, foldernya ditaruh aja di lokasinya tempat Anda menyimpan datasetnya. Ya, nanti Anda bebas namakan, yang penting tipenya adalah H5. Ya, model.save. Ya.
Ya, kenapa di sini modelnya disimpan? Karena nanti besok-besok Anda tidak harus melakukan training ulang gitu. Ya, nanti mau caranya gimana untuk melakukan load ya, nanti Anda bisa cek di video sebelumnya ya. Load dari model ya, sudah saya jelaskan. Ya, di sini adalah model pad, kemudian save format sama dengan H5. Oke, Anda bisa simpan, nanti dia akan menyimpan dengan tipe H5. Oke, harusnya di sini sudah ada datasetnya nanti. Oke, ini ya H5 ya. Ini adalah data yang Anda bisa gunakan besok-besok ya, dengan akurasi 93% ya. Jadi trainingnya tadi sudah disimpan ya, sudah disimpan ya. Oke, ini kalau Anda mau coba ini ya, ini Anda bisa ini kalau Anda mau ganti ini nanti modelnya ya, modelnya nih load dulu ya, kita load dulu dari anu bisa ya, nanti coba cek di video saya yang sebelumnya. Oke, ini sudah kita simpan. Kemudian Anda nanti berkenalan dengan namanya TensorFlow Lite ya, ini ya TensorFlow Lite ya. Jadi bisa kita gunakan untuk di Android ya. Jadi modelnya seperti tadi H5. Kalau H5 itu kan digunakan nanti Anda kalau di machine learning ya. Jadi modelnya sudah digunakan, contoh nanti menggunakan apa ini notebook gitu atau Python ya, Python. Jadi kalau Anda nanti codingnya Python, kemudian mau ngeload model, Anda bisa menggunakan H5. Nah, kemudian bagaimana kalau saya mau menggunakan TensorFlow Lite ya, nanti kita bisa gunakan di aplikasi ya, terutama di sini aplikasi mobile ya. Di sini kita harus simpan dulu, sama dengan konsep yang ini ya, kita harus simpan ya. Kita coba simpan convert model gitu kan menjadi TF TensorFlow Lite ya. Jadi kita akan buat dia menjadi TensorFlow Lite ya, TF nah ini TF Lite converter from ya, from ya, dari mana? Dari model yang sudah Anda buat ya. Modelnya Anda bisa ambil dari model yang sekarang, from Keras model ya, atau ngeload dari yang sudah ada, karena di sini kan sudah jadi modelnya ya. Anda tinggal pakai aja ini, karena ini kan sudah jadi modelnya ya. Anda tinggal pakai model di sini ya. Kalau nanti Anda mau ambil ya, umpamanya besok buka lagi, Anda tidak bisa ngambil dari model ini, harus load dari model yang sudah jadi ini ya. Seperti itu konsepnya. Oke, saya akan buat namanya TF Lite underscore model. Nah, saya akan lakukan convert model dot convert ya. Kemudian jangan lupa lokasinya with open ya. Di sini saya akan gunakan lokasinya di mana ya, sama seperti yang ini foldernya di sini ya. Ya, Fruit, kemudian kasih nama Fruit TF Lite umpamanya seperti ini ya. Ya, atau Fruit Lite gitu kan, monggo nanti terserah. Tapi jangan lupa tipenya adalah TF Lite, tipe datanya ya. Kalau yang atas kan tadi H5, ini adalah TF Lite ya. Kemudian jangan lupa Anda simpan ya. Oh, ini komanya apa itu? We have as F. Coba write file in Python. Oh, ini ya sama ya. Kita mau nulis ini ya. Nanti we create new file. Nah, ini berarti intinya kita membuat file baru ya. Ya,
Jadi kita membuat file baru ya, bebas ya nanti namanya WH dan sebagainya. Kemudian di sini F ya, karena di sini saya aliasnya F ya, dot write, jangan lupa ini namanya. Oke, lokasinya di sini ya. Kita coba eksekusi. Ya, error. Invalid mode WH. Oh, bukan WH. WB. Oke, WB ternyata bukan WH. Oke, ini kita coba lihat nantinya fruit slide-nya sudah ada belum di datasetnya. Fruitnya sudah ada. Nah ini ya, ini nanti Anda download ya, ini saya download. Nah ini saya akan download ya, jadi ini bisa di download, ini juga bisa di download nih nanti kalau Anda mau pakai di lokal ya, di lokal Anda mau dipakai ya. Ini ada, saya punya fruit TensorFlow Lite ya, TensorFlow Lite yang nanti akan kita gunakan di aplikasi Android. Oke, saya stop dulu, akan saya buka dulu aplikasi Androidnya. Oke, kebetulan kemarin saya sudah buat ya, jadi saya desain dulu ya, nanti kodenya sharing drive ya. Kemarin mendesain oke. Yang penting gini, jadi nanti kalau Anda membuat ini ya, Anda buat file project biasa ya di Android ya, file project biasa di Android ya, pakainya basic empty ya, empty activity, next dan sebagainya. Anda buat semua ini, ditentukan saja. Kemudian untuk bahasanya saya menggunakan Java, nanti kalau mau menggunakan Kotlin juga sama ya. Setelah Anda jadi ini semua, kemudian yang paling penting nanti Anda harus tambahkan ini, tambahkan activity-nya kan biasanya ini kita kalau gunakan activity-nya ya seperti yang tadi saya tambahkan. Activity-nya adalah ini, other, di sini TensorFlow Lite model ya. Di sini Anda klik ya, di sini nanti cari TensorFlow Anda ya. Kebetulan kemarin saya sudah buat ya, di sini saya tambahkan model ya, kemarin namanya model. Dan ini kalau yang tadi Anda download berarti tadi namanya apa tadi saya lupa ya. Jadi disesuaikan sama yang tadi Anda buat ya, namanya apa tadi, nah ini fruit slide flat ya. Jadi nanti disesuaikan itu, Anda tinggal ambil saja, oke ya. Pada saat itu nanti di sini abaikan aja, Anda tinggal finish saja, selesai finish. Setelah finish nanti akan keluar ini modelnya ya, modelnya seperti ini ya. Ini adalah modelnya ya, di sini akan diberikan caranya ya. Nanti ini kita akan tinggal copy ini. Nah, caranya nanti untuk mengenali dari bagaimana model itu bisa digunakan di aplikasi Android ya. Jadi otomatis masuk ke dalam folder machine learning di sini ya, ada folder machine learning, kemudian Anda bisa jalankan seperti itu. Oke, kemudian ini kalau saya jalankan, ini saya build dulu. Ini saya menggunakan emulatornya, saya menggunakan BlueStack ya. Jadi Anda nanti bebas. Saya akan jalankan, saya build dulu ya. Ya nanti kalau untuk Androidnya saya nggak mengajari banyak ya, Anda nanti bisa cari caranya membuat aplikasinya. Nanti kalau enggak akan saya buatkan video khusus untuk membuatnya karena lumayan panjang ya. Jadi nanti di sini saya akan membuktikan bahwa aplikasi itu bisa digunakan di tempat lain, atau nanti model yang Anda buat itu bisa dimanfaatkan digunakan di aplikasi yang lain. Ya, contohnya di sini saya menggunakan aplikasi Android yang memanggil model TLET tadi ya, TF-Let tadi, dan itu bisa digunakan di aplikasi Android. Oke, ini sudah berhasil.
Saya akan coba jalankan running. Oke, seperti ini ya. Nanti akan saya kirimkan videonya. Saya buka videonya aja karena di sini uh, sebentar. Oh, di sini kan dia emulator ya, jadi nanti tidak terlalu detail mungkin. Oke, saya sebentar, saya akan coba cek dulu. Oke, itu adalah aplikasi yang sudah kemarin dibuat. Kita coba ya di sini. Tapi nanti akan saya coba videonya ya langsung. Ini kita coba yang dari emulator saja. Oke, di sini dia akan minta izin record video. Oke, kok nggak muncul? Kemarin saya sudah setting, harusnya bisa. Oke. Oh, dia nggak mau. Bentar. Kalau enggak nanti akan saya lihatkan yang versi live-nya ya. Ini akan coba saya setting dulu. Permissionnya sudah. Apa ini saya menggunakan webcam ya? Kemarin saya nggak menggunakan webcam. Harusnya menggunakan yang asli bawaan dari webcamnya laptop ya, bukan webcam yang tambahan. Oh, error ya di sini. Oke, ini karena dia mungkin menggunakan webcam itu. Oke, sebentar akan saya coba share. Ya, aplikasinya nanti seperti ini. Ya, di sini nanti waktu kita foto dia akan mengenali. Oke, sebentar ya. Saya akan buka dulu rekamannya. Oke, coba. Oke, ini ini kemarin desainnya ya. Jadi saya tambahkan text view, image view, kemudian ada button, foto dan galeri ya. Atau desainnya seperti ini. Oke, saya akan coba jalankan. Contohnya ini. Ya, ini kemarin ya. Ya, ini saya akan coba besarkan. Oke, ini saya akan coba kenal ini kemarin. Ya. Jadi di sini saya akan dikenali banana ya. Oke, seperti itu. Sebentar. Oke, ini ya banana. Ini dari gambar ya. Nanti akan saya coba yang dari realnya. Nah, ini dikenali menjadi saya simpan apple ya, benar ya. Berarti dia dikenali benar. Kemudian yang terakhir ini jeruk ya. Oke, orange. Ya, dia sudah mengenali dengan baik ya. Jadi dia mengenali dengan baik. Kemudian yang satu lagi, ya ini video satu lagi yang sudah saya install ya. Ini data real ya. Jadi dia seperti tadi yang saya sudah informasikan, ada gambar yang tidak dikenali yaitu apple, jeruk orange ya. Orange karena jeruknya warnanya hijau, disangkanya apple. Oke, ini. Nah, itu dia banana. Ya, berarti real ya. Kemudian saya coba lagi apple. Ini pertamanya nggak dikenali nih. Nanti. Oh, ini masih benar ya. Saya lupa ini. Ya, masih banana ya. Kemudian saya pegang. Ya, saya pegang. Saya coba tes yang kedua. Oke. Dia dikenali dengan baik ya, apple. Ya, kemudian saya coba ini jeruknya. Kebetulan jeruknya warnanya ya sedikit kehijau-hijauan ya, antara hijau dan ada kuningnya ya. Hijau tapi ada kuningnya sedikit ya. Kuningnya itu dianggap tetap banana karena mungkin warnanya tidak kuning sekali ya. Jadi
Ya nggak tahu ini nanti mungkin modelnya harus diperbaiki lagi ya, atau mungkin cara pengambilannya lah ini yang gagal ya. Oke, mungkin seperti itu ya yang bisa saya sampaikan. Nah, ini dikenali malah Apple nih waktu saya taruh di bawah. Ya, ini saya coba taruh di bawah, dikenalinya Apple karena warnanya hijau. Ya. Nah, ini dikenali sebagai Apple. Seperti itu. Ini real ya, jadi data real dari komputer saya yang sudah kayak build kemarin aplikasi Androidnya. Oke, masih dikenali Apple. Oke, itu aja. Nanti Anda bisa buat nanti akan saya share juga kodenya ya. Jadi dari yang sudah ada kemarin, lihat-lihat video-video saya. Jadi dari data yang ada, intinya konsepnya data yang ada ini selain Anda gunakan modelnya, Anda bisa gunakan lagi berulang-ulang ya. Nah, satu lagi kita juga bisa menggunakan model tersebut ya, dikonvert menjadi TensorFlow Lite ya, dikonvert menjadi TensorFlow Lite yang mana model tersebut bisa digunakan di aplikasi yang lain ya. Contohnya tadi saya menggunakan aplikasi Android. Oke, mungkin itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.